Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah pengajian pagi Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini tanggal 9 Dzulhijjah 1445 bertepatan dengan tanggal 16 bulan Juni, kita bisa hadir di Masjid Ar-Rahmah untuk melaksanakan kebaikan dan kemuliaan, yaitu thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan iman kita semakin kokoh, ibadah kita semakin baik dan istiqomah, akhlak kita semakin mulia dan luhur. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang kita menyatakan diri sebagai umatnya dan siap untuk ittiba kepada beliau, yaitu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kajian kitab Al-Jami'us Shahih fi Ahadisil Aqidah. Kitab Al-Jami'us Shahih yang membahas tentang hadis-hadis khusus masalah akidah. Kita memasuki tauhid asma wa sifat. Yang pertama adalah nama sifatnya Dzul Jalali wal Ikram, yang artinya Allah memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jalal itu besar, Ikram itu mulia. Di sini ada Dul, Dul itu du ya, du di sama, artinya memiliki. Allah yang memiliki kebesaran, wal ikrami, dan Allah yang memiliki kemuliaan. Di Asmaul Husna, kalau kita memanggilnya menggunakan dengan huruf ya nida, yaitu huruf panggilan ya, maka posisinya menjadi nasab ya dal jalali wal ikram. Jadi du menjadi da, ya dal jalali wal ikram. Kadang ini enggak menjadi perhatian terkait struktur kalimat di dalam tata bahasa Arab. Ya dal jalali wal ikram. Sifatnya adalah al-jalal wal ikram. Sifatnya kebesaran dan kemuliaan. Lalu yang kedua, namanya Al-Jamil, yaitu Maha Indah.
dalam arti yang seluas-luasnya, indah zatnya walaupun kita tidak bisa melihatnya, yang jelas indah ciptaannya, indah perencanaannya, dan indah keputusannya. Wasifatun, dan sifatnya al-jamal, yaitu keindahan. Ini tauhid sifat, nama dan sifat yang kita bahas pada kesempatan ini adalah al-jalalu wal ikramu wal jamalu. Kita masuk hadis ke 169. Haddatsana Dawud ibnu Rusaidin, haddatsana Al-Walid anil Auza'i an Abi Ammar ismuhu Shaddad ibnu Abdullah an Abi Asma an Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta yadal jalali wal ikram. Qala Al-Walid faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfaru? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Dari Sauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sauban, idan sarafa min salatihi, apabila Nabi telah selesai min sholati, dari melaksanakan sholatnya, yaitu sholat fardu, istighfara, lalu Nabi membaca istighfar salasan 3 kali. Baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Wa qala, lalu Nabi berdoa, memanjatkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dal jalali wal ikram. Di redaksi lain ada ya-nya, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Nah, di sini pakai yadal jalal wal ikram. Ya. Tabarakta yadal jalal wal ikram. Nabi berdoa, Allahumma ya Allah antas salam, engkau adalah keselamatan, atau engkau adalah pemberi keselamatan. Wa minkah, dan dari engkaulah assalamu, datangnya segala keselamatan. Tabarakta, maha besar engkau, ya dal jalali, wahai dat yang maha besar, bisa dimaknai agung, wal ikrami, dan dat yang maha mulia. Wahidat pemilik kebesaran, jadi da itu pemilik, wal ikrami, dan pemilik kemuliaan. Qala Al-Walid mengatakan, fakultu lil Auza'i, aku pernah bertanya kepada Auza'i, kaifal istighfaru, bagaimana bila hendak meminta ampun? Qala Auza'i mengatakan, takulu, engkau ucapkan
astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau wakaf, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini hadis ke 169. Aspek akidah yang terdapat di hadis tersebut, yang pertama, antas salam, Allah yang memberi keselamatan. Pemberi keselamatan itu Allah. Manusia ikhtiar supaya dirinya selamat. Ikhtiarnya harus maksimal. Tadi yang nyebrang ikhtiar nunggu sepi. Ikhtiar kedua toleh, noleh kanan, noleh kiri. Ikhtiar yang ketiga jalannya agak cepat. Ini ikhtiar, tapi yang memberi keselamatan yaitu Allah. Apa buktinya Allah memberi keselamatan? Yaitu Allah memberi kemampuan kepada kita untuk fokus. Fokus ketika nyebrang. Karena ada orang pas nyebrang itu nggak fokus, melamun, mikir ini, mikir itu, akhirnya dia menjadi mengalami kecelakaan karena nggak fokus, menjadi kurang hati-hati karena melamun, tahu-tahu ada kendaraan yang nabrak. Yang kendaraan juga nggak fokus, dia tidak fokus kalau di depannya ada orang yang akan nyebrang. Ketemunya dua orang, yang satu fokus, yang satu tidak, bisa membuat kecelakaan. Apalagi berpadunya ketidakfokusan dari dua belah pihak, yang nyebrang maupun yang mengendarai, sama-sama nggak fokus. Lalu ada aspek lain, yaitu aspek manusia diberi keteledoran. Ya, teledor, pas nyebrang sandal jepitnya putus, ya. Sudah nyebrang dengan baik putus, akhirnya tidak fokus, ketabrak. Teledor sepeda motornya, remnya tipis, belum. Begitu ada yang nyebrang fokus, yang sana gak bisa ngerem. Dari berbagai aspek pernak-pernik tadi menunjukkan bahwa memang Allah yang memberi keselamatan. Manusia ikhtiar, kadang manusia teledor. Ya. Dan ini contoh satu saja. Contoh yang lain sangat banyak. Rumah kita yang menjaga itu Allah. Tanaman kita yang di sawah juga Allah yang menjaga. Dari berbagai ancaman-ancaman tadi. Maka dari situ memintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah supaya diberi keselamatan sesuai dengan momen dan momentum yang kita hadapi. Kalau kita keluar rumah, di situ ada doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, aspek akidah dalam hadis tadi, wa minkas salam. Dari Allah lah datangnya keselamatan. Ketika kita selamat, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah mendatangkan keselamatan bagi kita. Pada saat panjenengan pergi ke tanah suci dan mendarat di sana, maka bersyukurlah kepada Allah
karena telah diberi keselamatan dalam perjalanan panjang selama 10 jam di atas udara. Ketika kita pergi ke Surabaya lalu selamat, bersyukurlah kepada Allah, lalu berterima kasih kepada yang nyupir, karena yang nyupir itu fokus, penumpangnya tidur istirahat, sopirnya itu fokus, penumpangnya santai melakukan bepergian dengan santai sambil mainan HP, tapi sopirnya fokus. Maka bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada si supir. Dan ini harus dibudayakan. Terima kasih Pak Supir. Karena banyak juga kecelakaan karena supirnya satu tidak fokus, yang kedua sopirnya ngantuk. Ngantuknya supir itu banyak aspek. Ya, ada yang memang teletor juga, tidak disiplin tidur, padahal besoknya harus ada tugas menjadi driver. Wa minka salam. Jadi datangnya keselamatan itu dari Allah. Selagi memintanya minta pada Allah. Begitu kita mendapatkannya, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada pihak-pihak yang telah membantu kita sehingga kita dengan selamat sampai di tempat tujuan meraih sesuatu. Yang ketiga adalah tabarakta, Allah maha besar. Maha besar engkau, Allah maha besar, yang lain kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita besar mungkin di lingkungan kita, bagi yang mengenal kita, bagi yang menganggap kita besar, bagi yang mengagumi kita, bagi yang menjadikan kita sebagai panutan. Tetapi begitu kita keluar di tempat lain, kita menjadi kecil. Karena tidak ada yang mengenal kita, tidak ada yang tahu siapa kita. Kita dianggap orang biasa. Allah saja yang besar, sehingga kita ucapkan takbir di dalam hari ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nih, kita takbir mulai hari ini sampai nanti pada asar tanggal 13 Dzulhijjah 1445. Jadi takbir itu maha besarkan Allah atau mengakui Allah itu maha besar, yang lain kecil. Yang keempat, dal jalali, Allah pemilik kebesaran dalam arti yang seluas-luasnya. Besar kekuasaannya, luas, bebas, masyiah kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, tidak ada yang bisa membatasinya. Besar rahmatnya yang dalam arti luas. Lalu yang kelima adalah wal ikrami, Allah pemilik kemuliaan. Allah pemilik kemuliaan. Allah yang mulia. Kita ini dianggap mulia, dianggap apa Bapak Ibu, baik karena orang lain tidak mengetahui keburukan-keburukan kita, tidak mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Seandainya kita tahu terhadap orang yang kita anggap selama itu baik, selama ini baik, lalu kita mengetahui satu dua hal yang ternyata itu buruk, maka kemuliaan yang kita anggap selama ini dimiliki orang itu menjadi berkurang, bahkan menjadi punah, habis.
Tentu masing-masing memiliki kelemahan, memiliki keburukan, memiliki tabiat yang negatif, dan seterusnya. Nah, ini aspek akidah yang harus kita dalami, kita hayati dari apa yang kita baca sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi. Inda kulli duburi sholati, di setiap kita selesai melaksanakan sholat fardu, kita membaca istighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Lalu aspek akhlak yang terdapat di dalam hadis tadi, yang pertama dituntunkan bahwa ba'da sholat kita dituntunkan untuk membaca istighfar, zikir, dan wirid serta berdoa. Ya, wirid itu bacaan yang dibaca secara rutin, itu namanya wiridan, diulang-ulang. Jadi ada tuntunan bahwa setelah sholat itu kita duduk membaca istighfar, dzikir, wirid, dan dilanjutkan atau ditutup dengan doa. Salah satunya tadi Allahumma anta salam tadi. Jangan sampai tidak melaksanakan hal ini kesusu ya. Kalau pas sibuk banget, ya tetap diupayakan. Wong itu nggak lama, paling ya 5 menit gitu. Ba'da sholat fardu adalah saat yang mustajabah untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak waktu-waktu mustajabah yang bisa kita optimalkan, maksimalkan untuk meminta dan memohon kepada Allah. Salah satunya adalah inda kulli duburi sholat, yaitu selesai melaksanakan sholat fardu. Samping tadi malam, jauful laili, tengah malam. Demikian pula pada saat inda nuzulil mator, ketika turunnya hujan. Demikian pula yang dialami oleh saudara-saudara kita pada saat sedang wukuf di Arafah, pada saat sedang di Musdalifah. Sekarang jam 6, berarti di sana masih jam 2. Baru bergeser dari Musdalifah ke Mina. Ke Mina untuk melaksanakan Jumrah Aqabah hari ini ya. Nah, itu saat-saat mustajabah. Nah, kita yang tidak di sana, hari ini kita melaksanakan puasa Arafah. Nah, puasa ini kondisi seseorang yang doanya diperhatikan oleh Allah. Salah satu laturatu dakwatum, ada 3 golongan yang doanya tidak tertolak. 1, pemimpin yang adil, imamun adilun. Yang kedua, wada'watus shaimi hatta yutirah, doanya orang berpuasa sampai berbuka, termasuk puasa Arafah. Dan yang ketiga adalah wada'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Baik, saya ulangi, yang nomor 2, ba'da sholat fardu adalah saat yang mustajabah untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
Orang yang ketika pada sholat fardu tidak beristighfar, maka ia seakan-akan merasa dirinya tidak memiliki dosa. Jadi orang yang begitu sholat selesai langsung apa niku 12 ya, itu ya berarti dia seakan-akan merasa bahwa dirinya tidak punya dosa. Sampai ada istilah itu mantarokal wirid kal kiritnya. Orang yang meninggalkan wirid itu seperti kirit ya. Kirit itu monyet. Maksudnya geraknya kecepatan ya. Mari sholat langsung wus lincah seperti monyet ya. Seharusnya salam terus istighfar, membaca tadi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tarabana ya dal jalal, baru ditambah yang lain. Ada ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd ya, dan seterusnya. Siapa yang nggak punya dosa, semua punya dosa. Berangkat dari perasaan dan kesadaran bahwa kita punya dosa, maka ia atau kita seharusnya beristighfar kepada Allah SWT pada saat kita selesai melaksanakan sholat fardu seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Istighfar salasan, Nabi istighfar sebanyak 3 kali. Orang yang ketika pada sholat tidak berdoa, maka ia seakan-akan merasa bahwa ia tidak membutuhkan pertolongan Allah dan tidak membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gak butuh nangkus Allah, tidak butuh bantuan Allah, padahal banyak sekali yang kita butuhkan dari Allah. Hajatuna kasir, hajat kita kepada Allah itu sangat banyak, kasir. Maka kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita hafal ya. Minimal doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa keselamatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, terus wa maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah itu minimal itu. Disambung yang lain banyak nih, Allahumma inna ala dzikrika wasubrika, pokok yang lain monggo bebas. Lalu yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, baru dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah. Ketika itu ada tuntunannya ya, ba'diyah itu yang ada ba'diyahnya sholat apa? Sholat duhur gitu, sholat maghrib, sholat isya gitu.
Zuhur ada ba'diyahnya, asar tidak ada, maghrib ada ba'diyah, isya ada ba'diyah, subuh tidak ada. Insya Allah lebih tenang hidupnya karena komplit. Dan untuk meraih ke sana yang memang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ditolong ya nggak bisa. Ya, tuh. Males, iya. Jadi kadang setan tuh hadir. Ketika hadir, setan tuh akan menghalangi kita untuk melakukan semua itu. Gangguannya macam-macam. Ada yang karena kesusu sibuk ya. Ada juga yang alasannya capek. Ada juga yang meremehkan. Oh Allah itu sunnah. Sunnah ya. Sunnah itu kan tidak berdosa kalau tidak dilakukan. Gak apa-apa sunnah ya. Maka pernah sering saya sampaikan kita di dalam memahami takrif sunnah itu mengartikannya bukan ma yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarku. Sesuatu yang yang diberi pahala ma yusabu fi'luhu, sesuatu yang kita diberi pahala apabila kita melakukannya dan tidak disiksa ketika kita meninggalkannya. Maka kita geser ke takrif definisi yang menggunakan pendekatan akhlak, bahwa sunnah itu sesuatu yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan kita nggak dapat apa-apa. Ya, mendapat apa-apa dengan tidak mendapat apa-apa itu pasti kita ingin mendapat apa-apa. Kalau kita kerjakan kita mendapatkan fadilah, keutamaan, manfaat, barokah. Kalau tidak dikerjakan maka kita ya nggak dapat apa-apa, nggak dapat manfaat, nggak dapat berkah, nggak dapat balasan kebaikan. Maka insya Allah itu menjadi spirit bagi kita untuk senantiasa melaksanakan yang sunnah-sunnah. Baik, insya Allah sudah cukup untuk 169. Mudah-mudahan memberi motivasi bagi kita untuk mencontoh yang dilakukan Nabi, dan kita bisa mendalami aspek akidah dari apa yang kita baca. Jadi kita baca sama-sama. Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kita ulangi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini insyaallah. Bagaimana Ustadz kalau saya capek sambil selonjor? Nggih, monggo. Pas mari sholat terus mau wiritan lakok capek, nggih, monggo bisa selonjor. Pokoknya nggak ganggu teman di depannya kalau pas sholat berjamaah. Jeneng dengkul itu lah anu nggih. Keringkingan nggih. Dan seterusnya. Baik, kita masuk ke hadis 170. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, qala, Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man, orang, karena yang adalah fi qalbi, di dalam hati orang itu, misqalu dzarratin min kibirin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan. Jadi tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya itu masih ada benih-benih sombong. Qala, lalu mendengar itu ada rajulun, seorang laki-laki berkata, dia menceritakan, innar rajula, sesungguhnya ada seseorang, yuhibbu, di mana orang itu menyukai, ayyakuna saubuhu hasanan, dia menyukai pakaiannya itu baik, bersih, indah, rapi, wangi. Hasanan di pakaian itu kan bersih, indah, rapi, wangi, pasti suci. Wa na'luhu hasanatun, wa na'luhu hasanatan. Sini dibaca hasanatan karena atop ke hasanan, sama-sama nasab sebagai khabar dari kana yakunu, ayakuna. Ada seseorang, dia memiliki kebiasaan pakaiannya itu selalu bagus. Wa na'luhu hasanatan, sandalnya juga bagus. Sandalnya itu bagus. Harganya lumayan. Terus sandalnya bersih. Enggak sandal japit, sipit, kate pedot pisan. Sisian pisan. Terus kapelirnya itu disambung ambek peniti. Nggih, pernah ngalami nggih. Sandalan jepit, sipit, ketok bagian bawahnya itu pedot pisan, akhirnya dikai peniti. Peniti itu fungsinya bukan untuk itu ya. Saya pernah sholat di masjid mana itu ya, khutbah itu, sandalnya bagus ya. Keluar itu diganti itu sandal japit pedot itu, niat lek ngejoli. Karo lek ikut FOTP, sing bingung tak mirip, bingung, isin bingung. Padahal itu ya jamaah, bisa bukan jamaah. Bagaimana Nabi, apakah itu termasuk sombong ketika pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Qala, Nabi menjawab dengan diplomatis, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jamilun, Allah itu bagus. Yuhibbu, Allah menyukai, mencintai, menyenangi, al-jamalah, hal-hal yang bagus. Nah itu dicintai oleh Allah, pakaiannya bagus itu. Pakaian bagus itu kan bersih, ya gak luset, syukur-syukur wangi, tidak harus baru. Insya Allah Bapak Ibu ada yang pakaiannya itu usianya sudah 10 tahun, tapi dipakai itu ya bagus. Kenapa? Bersih. Dan pakaian itu tergantung kita memperlakukannya. Kalau diperlakukan dengan baik, pakaian itu ya baik terus. Nyucinya pelan-pelan, lek disikat yo alon-alon, ngumbahi gak telat, lek nyikati lapak banter-banter iso suwe, lek ngumbahi telat iso buki. Itu perlakuan akan bagus. Disetrika gak panas-panas, gak terlalu panas maksudnya.
Kita anggap itu penting. Karena kita anggap penting, begitu selesai pakai, ketika itu belum tidak langsung dicuci, mau dipakai lagi, itu dilipat dengan bagus. Kemudian dihanger, menjadi istimewa, padahal harganya ya di bawah 100.000. Kenapa? Kita menganggap pakaian ini apik, bagus. Kalau enggak, begitu mari pakai sarung, bapak-bapak langsung dilepas, melebar. Begitu tinggal ini kata pakai, ya lungset, ya semambu. Tapi kalau dihanger memanjang, begitu mau berangkat diambil lagi. Karena baru 1 kali 2 kali pakai masih belum mampu keringat, itu namanya perlakuan. Masih mahal, kalau diuntel-untel gitu ya menjadi buruk. Innallaha jamilun yuhibbul jamala al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Lalu Nabi menyampaikan tentang substansi sombong itu apa. Al-kibru batarul haqqi, sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi kalau kita dikasih nasihat, padahal kita itu nyata-nyata salah, terus menolak, itulah sombong. Itulah qaswah, qaswatul qulub, artinya keras. Nyata-nyata salah itu dikasih masukan tuh nggak mau. Kalau pemimpin itu namanya pemimpin yang otoriter. Kalau anak buah berarti dia bebel ya. Dan intinya ya sombong tadi, otoriter kan sombong. Bahkan ketika diberi nasihat akan kebenaran dan kebaikan, tidak hanya saja dia menolak, tetapi membantah. Banyak alasan, banyak alibi, banyak argumen. Kemudian termasuk sombong adalah wa ghamtun nasi, yaitu meremehkan manusia. Kita menganggap remeh manusia itu sudah sombong dalam segala aspeknya. Panjenengan berkendaraan bagus, kemudian melihat orang lain kendaraannya di bawah kita, lalu kita meremehkan. Kalau terucap itu betul-betul sombong yang sempurna. Tapi kalau batin itu ya sombong dalam hati, tapi segera diikuti dengan istighfar. Astagfirullah. Meremehkan apa saja. Meremehkan rumah orang yang mungkin lebih sederhana dari punya kita. Demikian pula terkait dengan meremehkan ilmu orang yang mungkin kita anggap lebih rendah dari kita. Wa ghamtun nasi, meremehkan manusia. Tidak menghargai itu ya sombong. Tidak menghormati itu juga sombong. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita gali aspek akidah di dalam hadis tersebut. Yang pertama, surga Allah sediakan untuk orang-orang yang baik. Allah itu khalaqal jannata, menciptakan surga, yuhayyi'u ya, li ibadi sholih, disediakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Nah, ukuran orang soleh, orang itu tidak sombong. Surga tidak diperuntukkan bagi orang yang sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih terdapat
titik-titik atau hal-hal kecil yang termasuk kategori sombong, nggak akan masuk surga. Karena surga tidak diperuntukkan bagi orang yang sombong. Siapa yang pertama kali sombong? Yang pertama kali sombong adalah iblis. Ketika dia menolak untuk sujud, bimakna at-tahiyyah, menghormati kepada Nabi Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara, dia menolak, wastakbara, dan dia sombong, wa kana minal kafirin. Di ayat yang lain ditanya, kenapa engkau tidak mau tahiyah, hormat kepada Adam? Dia menjawab dengan sombongnya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan hanya dari tanah. Api dan tanah itu lebih mulia api menurut iblis. Nah, ini contoh. Kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin itu sering kita ucapkan. Misalnya dalam aspek pendidikan. Oh, dia masih S1, saya sudah S2. Sombong. Dia kuliahnya di dalam negeri, saya di luar negeri. Ini ya sombong. Dia sekolahnya mulai SD sampai SMA itu swasta terus. Saya selalu di negeri. Padahal nasib nggak ditentukan itu. Nasib itu nggak ditentukan negeri swastanya. Yang menentukan adalah kualitas sama rahmat Allah yang membuat dia sukses. Seringkali terungkap itu, Pak. Hati-hati, nggih. Ya, termasuk sombongnya kita karena anak-anak kita yang sukses. Jadi ada kalimat ghamtun nasib, meremehkan orang, tadi membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Pokoknya wis berat untuk menghindari sombong itu bagi orang yang memiliki kelebihan keunggulan. Berat. Maka begitu ada bibit-bibit sombong, segeralah kembali ke jalan yang benar dengan istighfar dan menyadari kalau itu menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Yang berhak dan layak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak berhak. Tidak berhak untuk sombong. Sama sekali. Nih. Kalau dikasih sakit sedikit aja sudah bingung gimana. Saya kemarin tuh ke dokter itu, ke ini mana, klinik Melati, Nirkes ya. Nah itu ya sudah lemah ya. Wahing, pilek, batuk, tenggorokan sakit. Terus kok ada yang lebih parah dari saya, masih muda, di bawah saya itu sudah harus pakai ini, pakai selang itu, kayaknya kena ginjal ya, sudah pakai ini ya, pakai plastik. Ya Allah, jalan tuh sempoyongan. Nah, dari situ banyak hikmah, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita nggak boleh sombong. Yang kedua, kita membatasi. Ketika kita mengeluh, dibatasi. Kayak sambat itu teman-teman, karena ada orang yang lebih parah daripada kita. Yang keempat, innallaha jamilun. Tadi ketika ditanya bagaimana dengan seseorang Rasul yang selalu tampil bagus bajunya, bersandal dengan sandal yang bagus, apakah itu termasuk sombong? Maka situ Bapak Ibu sekalian, Nabi menjawabnya, innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Sehingga tergantung tujuannya si laki-laki tadi, kenapa kok pakai baju yang bagus. Kalau pakai baju bagusnya itu karena pamer ya, itu ya tidak boleh. Kalau
pakai baju bagusnya itu pamer riak, lalu menganggap yang terbaik atau meremehkan pakaian orang lain, maka itu termasuk kiber. Demikian pula dengan sandal. Kalau bapak-bapak itu kalau ke masjid nggak pernah pakai sandal bagus, garai sholatnya nggak usut. Aduh, sandalku lali gak pakai sing. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya tadi supaya apa itu kita nyaman, bersyukur ketika ibadah itu nyaman juga, maka itu tidak termasuk kategori sombong. Termasuk kategori yang bisa mengambil nilai bahwa Allah itu jamilun, Allah itu indah, kita pun seharusnya tampil indah, rapi. Maka di situ kita disunahkan untuk apa ibu-ibu? Potong kuku, cukur rambut, merapikan kumis, jenggot. Nah, kenapa? Yuhibbul jamala, Allah adalah zat yang menyukai keindahan. Masjid kita juga harus indah. Jangan sampai masjidnya kumuh, kumuh, karpetnya penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, temboknya juga blontang-blontang, kamar mandinya licin, lumutan, ya. Mukenanya jamuran, patang selengkrah, macam-macam. Nah, ini tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan zat Allah, bahwa Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamala. Dari sini pula kita dapat mengambil, Bapak Ibu sekalian, mengambil pemahaman bahwa dari pertanyaan seseorang kepada Nabi itu ternyata banyak sekali penyebab seseorang itu bisa sombong. Salah satunya seseorang itu bisa sombong karena pakaiannya. Pakaian itu contoh juga sombong karena materinya, karena kekayaannya. Jadi banyak penyebab sombong ya. Salah satunya tadi, di samping orang itu bisa sombong karena ilmunya, bisa sombong karena keturunannya siapa aja, bisa sombong karena ketampanan, kecantikan. Di dalam hadis yang lain, Allah itu tidak akan melihat ya, orang yang pertama itu siapa ya, Sayhun Zanin ya. Ya, tidak akan melihat nanti di hari kiamat dan tidak akan mau berbicara dengan tiga orang. Yang pertama, orang yang sudah tua renta, yang berzina, Yusmanula lansia, sisina, itu Allah paling benci karena menunjukkan keburukan tabiatnya dan kedangkalan ilmu agamanya. Tidak menyadari kalau usianya sudah usia kritis, bentar lagi mati oleh lakon zina. Yang kedua, wasultanil kadib, penguasa yang berbohong. Penguasa yang suka berbohong, Allah itu marah, benci, tidak mau menatap, melihat dan berkomunikasi, berinteraksi dengan dia nanti di hari kiamat. Lalu yang ketiga, Allah tidak akan mau melihat dan berbicara kepada orang miskin yang sombong. Jadi yang sombong itu ternyata tidak hanya orang kaya saja, yang miskin juga bisa sombong. Allah tidak menyukai orang kaya sombong, tapi lebih tidak suka melihat orang miskin sombong. Apa sih yang sombong ya?
Nah ini, bagian akhir aspek akhlak ya. Sadarilah bahwa kita tidak pantas untuk sombong, karena semua kelebihan yang kita miliki itu pertama terbatas, yang kedua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sungguh pun kita memiliki kelebihan, pasti kelebihan itu masih di bawah orang yang ada di atas kita. Sadarilah bahwa di atas langit ada langit. Kalau kita pintar itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang lebih pintar dari kita. Kekayaan kita juga belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang sana. Kebaikan kita juga demikian, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Semestinya kita bersikap tawaduk dan rendah hati dengan segala kelebihan yang kita miliki. Ya, orang kaya harus tawaduk, pejabat harus tawaduk, orang yang pintar berilmu harus tawaduk. Maka sangat indah kehidupan ini kalau semua rendah hati, tidak tinggi omongan, tidak tinggi ucapan perilaku. Yang terakhir, Allah mencintai keindahan, maka biasakan hidup secara indah. Kalau kita mau nerapkan tuh ya bagus ya, pagi itu mandi, sore itu mandi. Bagi yang longgar, yang tidak terikat oleh jam dinas, itu mandinya bisa 3 kali ya. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Itu pasti jamil ya. Jamil itu indah, kalau perempuan jamilah, artinya cantik. Terus mau sholat itu tempatnya bersih, rapi. Enak kan Bu, Pak, kalau sholat, misalnya panjang sholat sunat di rumah ya, tempatnya itu bersih, sajadahnya bersih atau kandel gitu, enak, mau kenanya bersih. Mau kena itu bahkan istimewa. Beda kalau kita sholat di tempat yang patang selengkrak, kok kayak kapal pecah gitu. Sholat ngarepi magic chair, kalau sing sholat ngarepi kulkas. Masuk kano gen sak meter, 2 meter itu untuk space sholat. Ya. Sesempit-sempitnya mungkin tetap diupayakan ada beberapa space untuk ini ya, untuk sholat ya. Jadi lepas duha itu enak ya. Wis gak usah golek saja temen nih, karena saja sudah terbaik situ. Bagi yang nggak hafal doa-doa, sudah ada buku doa. Jadi ada mihrab seperti yang dicontohkan oleh Siti Maryam itu ya. Ada di mihrab ya. Mihrab itu ya seperti ini. Oke. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, 2 hadis sampai hadis 170. Mari kita dalami, kita hayati, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari sini, maka kita sesungguhnya menyimpulkan bahwa dalam asma dan sifat-sifat Allah itu ada nilai akidah dan ada nilai-nilai akhlak, yang mana nilai-nilai akidah itu akan meyakinkan kepada kita bahwa Allah Maha Sempurna, dan nilai akhlaknya bahwa di situ ada nilai-nilai positif yang bisa kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya yang sifat semata-mata milik Allah, maka kita harus memiliki yang sebaliknya. Contoh, Allah itu maha sombong, Allah itu maha besar, maka kita harus memiliki sifat yang sebaliknya, bahwa kita tidak boleh sombong. Ada juga sifat-sifat Allah yang bisa kita teladani, tapi sebatas kemampuan kita, karena kita tidak mungkin mendekati atau menyamainya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita pun harus memiliki sifat pengasih, penyayang kepada diri kita, kepada sesama, dan kepada lingkungan, karena Allah telah memberi contoh. Demikian, ada waktu barangkali 5-10 menit untuk tanya jawab. Monggo. Orang silakan bertanya. Mas. Mas Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ya sedikit, yaitu apa bedanya zikir dan bilik? Zikir, Dan bilik gitu. mungkin ada kata yang berbeda dari zikir dan bilik. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, ya sebenarnya itu satu kesatuannya. Zikir dengan wirid. Zikir itu ingat pada Allah, wirid itu ya isinya zikir ya. Hanya dalam sebuah keterangan, wirid itu sebuah bacaan yang diulang-ulang ya, dan melakukannya juga rutin ya. Kalau zikir itu lebih luas, lebih fleksibel. Kalau kita kembangkan zikir itu, adzikru adalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat di sini ada klasifikasi, ada macamnya. Yang pertama, adzikru fil qalbi. Al-dzikru fil qalbi, ingat di dalam hati. Ya. Kita hati kita itu selalu ingat Allah. Yang kedua, adzikru fil lisani, dzikir dengan lisan. Maka muncul kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lalu yang ketiga, adzikru bil arkani, dzikir dengan amal perbuatan. Artinya segala amal perbuatan yang kita lakukan itu kita lakukan niat lillahi ta'ala. Yang berikutnya kita bisa melakukannya karena ada pertolongan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahami bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, sadarilah kalau itu dilihat dan disaksikan oleh Allah, itu dzikir. Lalu ada yang membagi dzikir itu tiga dalam aspek yang lain. Yang pertama, dzikir yang paling utama adalah sholat. Aqimis sholata lidzikri. Ini yang paling tinggi. Sehingga kalau kita sudah sholat fardu, sesungguhnya kita telah berzikir pada Allah. Sehingga orang Jawa mengatakan dulu sholat itu iling. Iling, tapi ilingnya bergerak. Ojo iling toh terus gak bergerak. Yang kedua, kalau ingin memperbanyak zikir kepada Allah dengan cara sholat, maka perbanyaklah sholat sunnah. Orang yang sholat sunnahnya bagus itu tingkatannya sangat tinggi. Tentu fardunya harus beres dulu, fardu plus yang sunnah. Lalu yang berikutnya, zikir yang kedua adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Nah, itu zikir yang kedua. Baru yang ketiga, zikir dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah. Ini justru yang ketiga, tapi di masyarakat lebih dominan yang kalimat-kalimat thayyibah ini di dalam memahami jumlah zikir atau macam-macam zikir. Nah, kalimat thayyibah ini setidaknya ada 9. Yang pertama, tasbih subhanallah. Yang kedua, tahmid alhamdulillah. Yang ketiga, tahlil la ilaha illallah. Yang keempat, takbir Allahu akbar. Ditambah auqala la haula wala quwata illa billah. Yang keenam ditambah istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, tidak. Lalu yang ketujuh istighfar. Istighfar termasuk zikir ya. Astagfirullahaladzim termasuk kalimat thayyibah. Lalu yang kedelapan itu lafzul jalalah. Allah 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 Allah. Lalu yang kesembilan asmaul husna yang jumlahnya 99, itu kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ketika bacaan-bacaan tadi serta doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, salafus soleh macam-macam itu kita baca secara rutin, itu namanya wirid. Jadi tadi no wiridan. Lek rutin itu wirid. Lek gak rutin berarti duduk wirid. Rutin waktunya jelas. Tak ada wiridan ya. Itu ya bagus karena wiridan itu menunjukkan kalau dia itu istiqomah. Wallahu alam. Pas nggih. Baik, ibu-ibu, saya udah lemes kena puasa ya, bapak-bapak nggih. Orang puasa ngajinya itu pahalanya double. Baik, mudah-mudahan Allah beri kesehatan pada hari ini sehingga puasanya berhasil ya, berhasil dan maksimal. Karena kata Nabi,
puasa Arafah yukafirus sanatah al-madiyatah was sanatal bagiyatah, akan menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun kepungkur, 1 tahun ke depan belum melaksanakan dosa itu harus diampuni karena puasa Arafah. Kalau sekali takok ya, puasa Arafah itu apa harus bersamaan dengan wukuf di Arafah? Ada 2 pendapat, Bapak Ibu. Pendapat pertama, harus bersamaan dengan wukuf di Arafah. Lalu pendapat kedua, puasa Arafah itu tidak harus bersamaan dengan peristiwa wukuf di Arafah, karena kalau kita melihat sejarah haji dan sejarah puasa Arafah, Nabi melaksanakan puasa Arafah beserta sahabat itu sudah sejak tahun 2 Hijriah, sebelum ada peristiwa haji atau wukuf. Sedangkan haji itu sendiri menurut sejarah itu baru diwajibkan tahun ke-10 bulan tahun Hijriah, sehingga walaupun belum ada haji dan wukuf, Nabi sudah melaksanakan puasa Arafah. Dari situ maka ditarjih ya, itu mengikuti pendapat ini, yaitu bahwa puasa Arafah berdasarkan tanggal. Lalu yang kedua, terus pun kok gak sama dengan Arab Saudi? Kok siji dino? Arab Saudi hari ini sudah lebaran. Di sana sekarang tanggal 10 sudah lebaran. Jamaah haji sekarang sudah bergeser ke Mina dari Musdalifah. Nah, terkait ini, terkait matlak bahwa masing-masing negara wilayatul hukum itu terbitnya matahari dan bulan itu tidak sama jamnya, sehingga belum tentu di negara lain itu melihat hilal, di sini melihatnya. Maka kalau dikembalikan ke hadis tadi, hadis yang terkait hilal itu bagi yang melihat di wilayatul hukmi, di wilayah hukum itu Indonesia dan sekitarnya. Dari situ maka terjadi perbedaan. Maka muncul pertanyaan ketiga, lo kok iso Indonesia dari timur, Arab dari kulon ya, kok disi Arab ya apa kok iso? Maka jawabannya ketika saya diskusi dengan teman-teman yang ngerti, kalau matahari memang ya, patokannya timur ya, tapi kalau bulan tidak sama. Bulan itu malah muncul sering di bagian barat dulu, baru timur ya. Wallahu alam. Nggih. Yang jelas hari ini puasa Arafah, besok sholat Idul Adha di tempat masing-masing. Di sini monggo sini insyaallah sudah siap menampung banyak jamaah bersama Ustadz Haji Anas Yusuf nih. Okay. Baik, mudah-mudahan yang berkorban tahun ini diterima korbannya, ditambah, dilapangkan, diluaskan rezekinya. Bagi yang belum, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang diberi kemudahan, kelapangan rezeki sehingga bisa berkorban. Saya kembalikan ke Pak Jafar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.